Kasus Subang terkini, pelaku pembunuhan Subang sudah sadar akan jadi tersangka dan siapkan banyak hal. Namun sebelum lanjut video ini sayogyanya subscribe dulu dan tekan tombol lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan info berita dari channel kami. Kalau sudah mari kita lanjut nonton sampai selesai supaya nggak gagal paham. Yuda Saputra tanggal 27 November tahun 2021, pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. YouTuber Anjas di Thailand melakukan analisa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. YouTuber Anjas di Thailand melakukan analisa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. YouTube Anjas di Thailand, fakta baru kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terkini, para pelakunya bakal segera ditemukan. Siapa pelaku pembunuh sadis Ibu Tuti Suhartin, 55I dan Amel Mustika Ratu, 23, di rumahnya di Kampung Ciseti, Jalan Cagas Subang bakal segera terungkap. Para pelaku sudah sadar akan masuk dalam kategori tersangka. Dan saat ini sudah menyiapkan banyak hal untuk melakukan manuver pada saat persidangan nanti. Dalam video YouTube terbarunya, berjudul Penjual Nasi Goreng lihat jelas 5 orang di malam kejadian. Anjas di Thailand menyebutkan jika para pelaku dalam hati kecilnya sudah sadar akan dijadikan tersangka. Dan sekarang sedang menyiapkan banyak hal untuk memberikan manuver-manuver pada saat dilakukan persidangan, katanya. Anjas menganalisa kenapa proses pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang masih juga belum terungkap. Padahal peristiwa itu sudah terjadi 3 bulan lalu dan lebih dari 100 hari. Kata dia ada asas praduga tak bersalah yang menjadi kendala para penyidik. Karena seandainya sudah ditemukan berapa alat bukti yang dinilai cukup kuat tapi bisa dipatahkan ini bisa saja membuat proses pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang semakin panjang dan proses pengungkapan sangat lama. Walaupun proses pengungkapan sangat lama tetapi di pengadilan nanti prosesnya akan cepat. Karena saat di pengadilan nanti tim penyidik sudah punya banyak sekali backup datanya, kata Anjas. Ada asas praduga tak bersalah yang menjadi kendala penyidik nanti karena seandainya sudah ditemukan alat bukti yang dinilainya cukup kuat tapi bisa dipatahkan ini bisa saja membuat proses ini semakin panjang. Sangat lama dan walaupun prosesnya lama saat pengungkapan tapi di pengadilan nanti prosesnya akan cepat. Karena saat di pengadilan nanti tim penyidik sudah punya banyak sekali backup datanya. Saat alat bukti satu dipatahkan, pihak penyidik sudah memiliki alat bukti lain, sehingga tidak hanya mengandalkan satu alat bukti saja. Makanya dalam hukum itu dibutuhkan 2 alat bukti yang berbeda untuk menentukan siapa tersangkanya. Penyidik susah mendapatkan 2 alat bukti bahkan lebih, mereka well prepared dipersiapkan dengan baik untuk pematahan alibi-alibi para tersangka. Makanya tim penyidik berhati-hati mengungkap kasus ini, jelasnya. Anjas juga menyebutkan kalau para pelaku pembunuh itu bukan seorang profesional. Karena kalau seandainya para pelaku pembunuh profesional, mereka tidak perlu memandikan korban untuk menghilangkan sidik jari. Kalau pelaku seorang profesional bisa saja saat mengeksekusi Ibu Tuti dan Amel, ibu dan anak yang jadi korban pembunuhan sadis di Subang bisa sangat bersih dengan menggunakan sarung tangan atau lainnya. Terima kasih Anda sudah nonton video dari channel kami. Bagaimana tanggapan Anda?